Silakan masuk Ibu, mari duduk. Baiklah Ibu, perkenalkan saya Bidan Vela Yuliana yang bertugas pada siang hari ini. Nah sebelumnya Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Meli, Bu. Ibu Meli. Usianya berapa tahun Ibu? 24, Ibu. 24 tahun ya Ibu ya. Nah kalau boleh tahu alasan Ibu datang ke sini dengan apa Ibu? Ingin memeriksa kehamilan, Ibu. Periksa kehamilan ya Ibu. Nah jadi kalau boleh tahu ini kehamilan yang berapa minggu Ibu? 30 minggu. 30 minggu ya Ibu ya. Ini kehamilan pertama atau kedua Ibu? Yang pertama, Ibu. Anak pertama ya Ibu ya. Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu pernah mengalami keguguran Ya, ataupun Ibu pernah melahirkan tapi maaf anaknya meninggal Ibu? tidak, Ibu. Tidak ya Ibu ya. Berarti ini anak pertama ya Ibu ya. Selanjutnya, kalau boleh tahu, saya ingin menanyakan identitas suaminya ya Ibu. Kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa? Ahmad ya Ibu ya. Usianya berapa tahun Ibu? 30. 30 tahun ya Ibu ya. Nah Ibu datang ke sini ditemani oleh keluarga, suami ataupun sendiri Ibu? Sendiri, Bu. Sendiri ya Ibu ya. Baiklah, karena di sini alasan Ibu berkunjung untuk memeriksa kehamilan. Sebelumnya apakah Ibu mengalami keluhan Ibu? Iya, Ibu. Semenjak kehamilan saya sudah masuk trimester ketiga, saya merasakan sering kencing. Sering kencing ya Ibu ya. Baiklah, ini alasan Ibu untuk periksa kehamilan. Kemudian Ibu mengalami keluhan sering kencing semenjak kehamilan di trimester 3 ya Ibu ya. Baiklah Ibu, di sini saya akan menanyakan mengenai riwayat kesehatan Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mengalami riwayat penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi Ibu? Tidak ada ya Ibu. Penyakit jantung Ibu? Tidak. Tidak. Penyakit asma Ibu? Tidak. Tidak ya Ibu. Penyakit ginjal? Tidak. Tidak. Diabetes mellitus Ibu? Tidak. Malaria? Tidak. Dan kemudian apakah pernah Ibu mengalami alergi? Tidak. Tidak. Infeksi menular seksual Ibu? Tidak. Riwayat penyakit hepatitis? Tidak. Tidak ada ya Ibu ya. Kemudian mengenai riwayat kesehatan suaminya, apakah suami Ibu pernah mengalami riwayat tekanan darah tinggi? Tidak. Tidak. Jantung Ibu? Tidak. Asma? Tidak. Diabetes mellitus? Tidak. Malaria Ibu? Tidak. HIV? Tidak. Infeksi menular seksual? Tidak. Kemudian hepatitis Ibu? Tidak. Tidak ada. Baiklah Ibu, sudah keluar kesehatannya juga sudah baik Ibu dan juga suaminya ya Ibu. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nantinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian ada beberapa pemeriksaan ini mungkin agak sedikit sakit ya Ibu, kemudian agak sedikit rasanya kurang nyaman, dan kemudian ada beberapa pakaian yang memang harus dibuka untuk melakukan pemeriksaan. Nah Ibu tenang saja, di sini saya akan menutup pintu, jendela dan juga tirai agar privasi Ibu tetap aman dan terjaga. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu berkenan jika saya melakukan tindakan ini? Iya, Ibu. Baiklah Ibu, nanti setelah melakukan tindakan dari ujung kepala hingga ujung kaki, saya akan memberikan sedikit beberapa pendidikan kesehatan mengenai kebutuhan ibu hamil. Nah, mungkin ini waktunya sekitar 20 menit saja ya Ibu ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu berkenan? Iya, Ibu. Baiklah, jika Ibu berkenan, di sini kita lanjut saja Ibu. Saya ingin menanyakan mengenai riwayat pernikahan terlebih dahulu ya Ibu. Nah, kalau boleh tahu ini status pernikahannya sah atau tidak Ibu? Sah, Ibu. Sah ya Ibu ya. Kemudian lamanya pernikahan ini berapa tahun Bu? 1 tahun lebih, Ibu. 1 tahun lebih ya Ibu ya. Kemudian mohon maaf Ibu kalau boleh tahu selama kehamilan ini, khususnya pada kehamilan trimester 3, mohon maaf hubungan seksualnya atau hubungan badan ini Ibu satu minggu berapa kali Bu? 2 kali, Ibu. 2 kali ya Ibu ya. Baiklah Ibu, karena Ibu sudah di trimester 3, jadi mau 3 kali ataupun berapa itu tidak masalah ya Ibu. Kemudian kalau boleh tahu pengambilan keputusan dalam keluarga ini siapa ya Ibu? Suami, Ibu. Suaminya ya Ibu ya. Kemudian interaksi dengan suami bagaimana Ibu mengenai kehamilan ini? Baik, Ibu. Baik ya Ibu ya. Nah kemudian interaksi dengan keluarga bagaimana juga Ibu mengenai kehamilannya? Apakah mendukung atau tidak? Mendukung, Bu. Mendukung, berarti baik ya Ibu ya. Kemudian riwayat menstruasinya kalau boleh Ibu ingat, hari pertama hari terakhirnya kapan ya Bu? 10 November, Ibu. 2000.
10 November 2025 ya Ibu ya. Kemudian apakah Ibu ingat kapan pertama kali Ibu datang bulan? Pas saya SMP kelas 8. SMP kelas 8 ya Ibu ya. Kemudian selama Ibu pernah datang bulan ini, bagaimana Ibu? Apakah lancar atau sering mengalami penyumbatan? Lancar Ibu. Lancar ya Ibu ya. Nah Ibu, berapa lama Ibu semenjak datang bulan ini, berapa lama Ibu? 5 sampai 6 hari Ibu. 5 sampai 6 hari saja ya Ibu ya. Kemudian dalam satu hari ini Ibu berapa kali ganti pembalut Ibu? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali ya Ibu ya. Kemudian baunya ini bau seperti amis-amis gitu atau tidak Ibu? Bau amis Ibu. Bau amis ya Ibu ya. Warnanya kehitaman ataupun ada warna merah-merah sedikit bercampur gitu Ibu? Merah kehitaman. Merah kehitaman ya Ibu ya. Kemudian sifat darahnya ini gumpal atau cair ataupun biasa campuran gumpal ataupun cair Ibu? Campuran Ibu. Campuran ya Ibu ya, jadi tidak tentu ya Ibu, kadang gumpal kadang cair ya Ibu. Kemudian selama Ibu pernah datang bulan ini, pernah ada Ibu mengalami keluhan Ibu? Tidak ada Ibu. Tidak ada ya Ibu ya. Kemudian Ibu pernah mengalami keputihan? Pernah. Ini keputihannya berlebihan atau biasa aja Ibu? Biasa saja. Biasa saja ya Ibu ya. Baiklah Ibu, kemudian saya ingin menanyakan mengenai kebiasaan Ibu nih di rumahnya. Ibu pernah merokok Ibu? Tidak. Tidak ya Ibu. Apakah Ibu konsumsi obat atau jamu-jamuan Ibu? Tidak. Tidak ya Ibu ya. Kemudian apakah ada hewan peliharaan Ibu di rumah Ibu? Tidak ada Ibu. Tidak ada ya Ibu ya. Kemudian kalau boleh tahu suami Ibu ini merokok Ibu? Tidak. Tidak ya Ibu. Kemudian riwayat persalinan ya Ibu, karena ini Ibu sudah kehamilan yang pertama, jadi Ibu tidak mempunyai pengalaman ya Ibu ya. Kemudian lanjut saja Ibu, kita pemeriksaan yang umum terlebih dahulu, tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah dan lain-lain ya Ibu ya. Di sini saya mulai tuh pemeriksaan lingkar lengan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah Ibu kekurangan energi kronis atau tidak. Sebelumnya, kalau boleh tahu, Ibu dalam beraktivitas sehari-hari ini menggunakan tangan apa Ibu? Tangan kanan Ibu. Tangan kanan ya Ibu. Jadi saya periksa lilanya di tangan kiri ya Ibu. Mohon maaf ya Ibu. Mohon maaf ya Ibu, jilbabnya agak sedikit diangkat. Kemudian boleh Ibu tangannya agak ditekuk Ibu. Boleh Ibu diluruskan kembali tangannya. Lingkar lengannya 25 ya Ibu. Ini normal ya Ibu, tidak kekurangan energi kronis. Dan kita cek suhunya ya Ibu. Sebelumnya boleh Ibu pakaiannya dikeringkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Ibu boleh dibersihkan sendiri atau saya bantu Ibu? Saya sendiri. Sendiri saja ya Ibu ya. Ya. Nah, Ibu boleh bekas tisunya disimpan sini Ibu. Kemudian kita lanjut periksa suhunya ya Bu. Boleh ini dimasukkan ke dalam pakaiannya Ibu. Kemudian kita lanjutkan sambil menunggu hasil suhunya, kita periksa tekanan darahnya ya Ibu. Ibu boleh pinjam tangan kirinya ya Ibu. Bu, mohon maaf ya, bajunya diangkat sedikit ya Ibu.
darahnya normal ya Ibu ya, 120 pada 80. Sebelumnya Ibu apakah ada penyakit lupa dari banyak kan? Iya. Setelah Ibu, boleh Ibu diambil Ibu suhunya. Suhunya normal ya Ibu ya, 36 derajat Celcius. Kemudian saya periksa denyut nadinya Ibu. Sebelumnya boleh lihat tangannya Ibu. Ibu denyut nadinya 80 kali per menit normal ya Ibu. Kemudian kita lanjut periksa tinggi badannya ya Ibu ya. Boleh Ibu ikut saya Ibu. Ibu boleh lurus ya Ibu. Ya Ibu, tinggi badannya Ibu boleh silakan timbang Ibu. 55 ya Ibu ya berat badannya. Tuh, 2, 3. Baiklah Ibu, selanjutnya kita lanjut periksa dari ujung kepala hingga ujung kaki ya Ibu untuk mengetahui bagaimana kondisi Ibu dan juga jarinya. Nah sebelumnya saya ingin cuci tangan terlebih dahulu Ibu. Boleh sambil baring di atas kasur Ibu. Silakan naik tangganya Ibu, perlahan. Kemudian miring terlebih dahulu, baru ke depan ya Ibu. Baiklah, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Baiklah Ibu, selanjutnya kita lanjut periksa pada area kepala terlebih dahulu ya Ibu. Sebelumnya Ibu boleh izin buka jilbabnya Ibu. Baiklah Ibu, sebelumnya saya izin pegang kepalanya ya Ibu untuk mengetahui apakah ada benjolan ataupun bagaimana kebersihan dan juga warna rambutnya. Izinnya Ibu, sebelumnya apakah ada yang sakit Ibu di daerah kepalanya? Tidak ada ya Ibu ya. Kemudian ini rambutnya hitam asli ya Ibu. Iya. Kemudian tidak ada ketombe ya Ibu ya. Baiklah Ibu, bagian kepalanya baik, tidak ada kebersihannya baik, kemudian warna rambutnya hitam dan kemudian tidak ada benjolan pada area kepalanya. Baiklah Ibu, selanjutnya saya lanjut periksa pada area mukanya untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada area muka dan flek hitam ya Ibu. Sebelumnya izin ya Ibu untuk memegang mukanya. Tidak ada ya Ibu ya, kemudian juga tidak ada flek hitam pada area mukanya. Kemudian selanjut periksa pada area mata ya Ibu untuk mengetahui apakah konjungtiva pucat ataupun sklera matanya kuning dan apakah ada pembengkakan atau tidak. Sebelumnya Ibu boleh menghadap ke atas Ibu, saya izin ya Ibu. Oke Ibu, konjungtivanya tidak pucat, kemudian sklera matanya tidak kuning dan tidak ada pembengkakan ya Ibu. Selanjutnya saya periksa pada area leher untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada vena jugularis, kemudian kelenjar limfe dan kelenjar tiroidnya ya Ibu. Sebelumnya Ibu boleh agak mendongak ke atas Ibu, izin ya Ibu. Ibu boleh bantu saya telan Ibu. Baiklah Ibu, tidak ada pembengkakan pada vena jugularis dan juga kelenjar limfe dan kelenjar tiroidnya. Baiklah Ibu, selanjutnya periksa pada area payudaranya. Sebelumnya boleh Ibu kedua tangannya diletakkan ke atas Ibu. Kemudian saat periksa apakah ada pembengkakan pada area payudaranya dan bagaimana keadaan puting susunya simetris atau tidak, kemudian kebersihannya dan juga apakah ada mengeluarkan air susu atau tidak ya Ibu. Saya izin pegang ya Ibu.
Baiklah ibu, tidak ada pembengkakan, dan kemudian puting susunya juga sudah simetris, dan kemudian kebersihannya juga sudah baik. Nah, kalau boleh tahu ibu, apakah area yang menghitam di dekat areola ini atau puting susunya ini semenjak kehamilan atau sebelum kehamilan ibu? Semenjak kehamilannya ibu. Baiklah ibu, itu merupakan hal yang normal ya ibu pada ibu hamil, khususnya pada di trimester 3. Selanjutnya, sebelumnya apakah ada ibu mengeluarkan air susu ibu? Ada ibu. Ada, banyak atau sedikit ibu? Sedikit ibu. Baiklah, untuk memastikan kembali, saya izin ya ibu untuk memegang payudaranya. Ada ya ibu ya, sedikit. Baiklah ibu, ibu boleh turunkan kembali tangannya. Baiklah, saya tutup kembali ya ibu pakaian payudaranya. Selanjutnya kita lanjut pemeriksaan pada area perut ya ibu. Nah, di sini saya periksa pada limfe dan juga hati untuk mengetahui apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, kemudian nanti saya akan lanjut periksa palpasi untuk mengetahui bagaimana kondisi janin di dalam perut ibu. Nah, sebelumnya saya izin buka pakaiannya ya ibu. Mohon maaf ya ibu. Nah, kalau boleh tahu apakah ibu ada riwayat operasi ibu? Tidak ada ya ibu ya. Sebelumnya saya izin pegang perutnya ya ibu untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada limfa atau tidak. Tidak ada ya ibu ya. Kemudian kita lanjut periksa ini ya, area yang menghitam, garis-garis hitam pada area perutnya ini semenjak kehamilan atau sebelum kehamilan ibu? Semenjak kehamilan. Semenjak kehamilannya ibu. Baiklah, garis-garis yang ada di perut ini merupakan hal yang normal ya ibu, karena semakin uterus membesar sehingga terjadi peregangan pada kulit dan menyebabkan garis-garis hitam pada area perutnya. Ini merupakan hal yang normal ya ibu. Kemudian saya lanjutkan pemeriksaan palpasi, mendekatkan alat-alat. Baiklah ibu, sekarang kita lakukan tindakan palpasi ya bu untuk mengetahui bagaimana kondisi janin di dalam perut ibu. Baiklah ibu, sebelumnya boleh kakinya ditekuk ibu, kedua kakinya ditekuk. Kemudian tangan bidan dihangatkan terlebih dahulu sebelum memegang perut ibu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi 1 untuk mengetahui usia kehamilan, tinggi fundus uteri, dan juga apa yang ada di dalam fundus uterinya. Baiklah ibu, 3 jari di atas pusat ya ibu. Kemudian kita ukur tinggi fundus uterinya menggunakan metlin dengan cara buta. Ibu, tinggi fundus uterinya 39 ya ibu. Kemudian kita pastikan untuk mengetahui apa yang ada di dalam fundusnya dengan cara tangan kanan menekan perut bagian bawah, kemudian tangan kiri melentingkan perut bagian atas. Apabila teraba bagian kurang bundar, kemudian lunak dan tidak bisa dilentingkan, ini kemudian kemungkinan yang ada di dalam fundus ini bokong ya ibu. Kemudian kita lanjut periksa Leopard 2 untuk mengetahui apa yang ada di sisi kanan dan kiri perut ibu. Apabila teraba bagian-bagian yang kosong, ruang kosong, ini kemungkinan bagian kecil janinnya ibu. Apabila teraba bagian yang datar, kemudian panjang dan keras, ini punggung kanan ya ibu. Selanjutnya kita periksa palpasi Leopard 3 untuk mengetahui apa yang ada di presentasi bawah janin, kemudian untuk mengetahui apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Apabila teraba bagian keras, kemudian bundar dan bisa dilentingkan, presentasi bawah janinnya ini kepala ya ibu. Kemudian untuk mengetahui apakah sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum, kita lentingkan perut bagian bawah. Apabila lentingan sudah tidak kuat, maka
kepala sudah masuk ke pintu atas panggul. Kemudian untuk memastikan kembali, kita menggunakan cara divergen dan konvergen. Apabila ujung jari masih bisa bertemu, berarti kepala belum masuk ke pintu atas panggul atau disebut dengan konvergen. Nah, apabila ujung jari tidak bisa bertemu, maka kepala sudah masuk ke pintu atas panggul atau disebut dengan divergen. Baiklah Ibu, presentasi bawah janinnya ini kepala, kemudian kepalanya sudah masuk ke pintu atas panggul ya Ibu. Di sini kita lanjut periksa Leopard 4 untuk mengetahui sisa berapa kepala yang belum masuk ke dalam pintu atas panggul. Sebelumnya Ibu boleh kakinya diluruskan kembali. Baiklah Ibu, 3/5 ya Ibu bagian yang belum masuk ke pintu atas panggul. Baiklah Ibu, selanjutnya kita mulai pemeriksaan denyut jantung janin ya Ibu. Sebelumnya Ibu boleh agak miring, boleh geser ke arah saya Ibu. Baiklah, karena tadi di hasil Leopard 2 terdapat punggung kanan, maka kita cari punktum maksimumnya 3 jari di bawah pusat pada bagian perut kanan ya Ibu. Kemudian kita dengarkan dan bandingkan dengan denyut nadi Ibu untuk memastikan apakah itu denyut jantung janin atau tidak. Saya izin ya Ibu, pegang tangannya. Apabila yang kita dengar 2 kali lebih cepat dibandingkan denyut nadi Ibu, maka sudah dipastikan yang kita dengar adalah denyut jantung janin. Kemudian kita hitung menggunakan jam tangan dalam waktu 1 menit penuh. Baiklah Ibu, denyut jantung janinnya 130 kali per menit normal ya Ibu. Kemudian kita lanjut periksa pada area kemaluannya. Sebelumnya saya izin untuk memakai pakaian kembali ya Ibu. Nah, kalau boleh tahu, Ibu selama kehamilan apa mengalami keputihan Ibu? Tidak ada ya Ibu ya. Kemudian apakah daerah kemaluannya Ibu ada merasa gatal-gatal ataupun nyeri? Tidak ada. Berarti baik ya Ibu pada area kemaluannya. Kemudian kita lanjut periksa pada area kaki untuk mengetahui apakah ada varises atau tidak. Dan kemudian apakah ada pembengkakan pada kaki atau tidak. Sebelumnya saya izin buka ya Ibu selimutnya, dan kemudian saya izin naikkan sedikit celananya ya Ibu. Baiklah Ibu, saya lihat lipatan pada area lututnya Ibu terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada varises atau tidak. Tidak ada ya Ibu ya. Tidak ada juga. Kemudian kita tekan pada bagian tulang tibia di kaki untuk mengetahui apakah ada pembengkakan atau tidak. Ya Ibu, pada bagian kaki tidak ada varises dan juga tidak ada pembengkakan ya Ibu. Selanjutnya kita periksa refleks patelanya Ibu. Ibu boleh duduk Ibu, sebelumnya miring terlebih dahulu Ibu. Nah, kakinya dilenturkan Ibu. Iya. Baiklah Ibu, kedua kakinya refleks patelanya bagus ya Ibu, normal. Kemudian boleh Ibu diturunkan kembali pakaiannya. Boleh, karena pemeriksaannya sudah selesai, Ibu boleh turun kembali dan duduk ya Ibu. Boleh pakaiannya dipakai Ibu. Naik kembali. Baiklah Ibu, karena hasil pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki sudah selesai. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai keluhan Ibu tadi.
Nah, karena ibu sering mengalami kencing ya ibu ya, baiklah. Pada ibu semester 3 khususnya pada ibu yang usia kehamilan 30 minggu ini merupakan hal yang normal ya ibu, karena uterus ibu semakin membesar karena adanya perkembangan janin sehingga menekan katup kemih dan ibu sering mengalami kencing. Nah, bagaimana ibu? Apakah ibu tahu penyebab? Apakah ibu paham mengenai penyebab yang ibu alami dari keluhan tersebut? Paham ibu. Nah, solusinya ibu agar ibu tidak mudah sering kencing pada malam hari. Hanya pada ibu hamil ini ibu sering kencing pada malam hari ya ibu ya. Iya. Kemudian ibu boleh solusinya ibu kurangi minum pada malam hari, tapi tetap cukupkan 1 sampai 2 liter pada satu hari. Boleh minumnya pagi, siang maupun sore ya ibu. Ibu boleh kurangi minum untuk malam hari. Nah, bagaimana ibu? Apakah ibu sudah paham mengenai penyebab dari keluhan ibu dan juga solusinya? Jika ibu paham, ibu boleh jelaskan ulang ibu. Kurangi minum pada malam hari ibu, dan tetap minum 1 sampai 2 liter pada setiap hari. Nah, baiklah ibu. Kemudian dari hasil pemeriksaan hidung telanjang ujung kaki tadi, hidung pada bagian kepala sudah baik ya ibu, tidak ada pembengkakan dan juga pembersihannya sudah bagus. Kemudian pada area mukanya juga sudah bagus ya ibu, tidak ada pembengkakan dan juga flek hitam. Dan kemudian pada area matanya juga tidak ada pembengkakan dan konjungtivannya tidak pucat dan selera matanya juga tidak kuning. Kemudian pada area lehernya juga tidak ada pembengkakan ya ibu, vena jugularis, kemudian kelenjar tiroid dan kelenjar limfanya sudah bagus. Nah, kemudian pada bagian payudaranya juga sudah bagus, putih susunya sudah simetris, kemudian sudah mengeluarkan ASI sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian sudah tidak ada pembengkakan pada area payudaranya, dan kemudian pada area areolanya sudah bagus menghitam ya ibu. Kemudian ibu boleh terus menjaga kebersihan payudaranya ya ibu hingga persalinan nanti agar tidak terjadi lecet. Baiklah ibu, kemudian pada area perutnya juga tadi sudah bagus, tidak ada pembengkakan limpa dan juga hatinya. Kemudian pada pemeriksaan palpasi ini di level 1 ini terdapat fundus, di fundusnya ini terdapat bokong ya ibu. Kemudian tinggi fundus uterinya 39 cm berada di 3 jari di atas lisan. Kemudian di leopard 2 terdapat punggung kanan. Kemudian pada leopard 3 ini presentasi bawah jarinya kepala ya ibu, dan kemudian sudah masuk ke pintu atas panggul. Dan kemudian leopard 4-nya ini sisa yang belum masuk ke dalam pintu atas panggul ini 3/5 ya ibu. Kemudian dari hasil denyut jantung janinnya juga normal 130 kali per menit. Nah, kemudian juga pada area kemaluannya tidak ada keluhan ya ibu ya. Kemudian pada bagian kaki juga tidak ada varises dan juga pembengkakan dan juga refleks patilanya sudah balik ya ibu, normal. Nah, bagaimana ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai pemeriksaan ibu? Tidak ada ibu. Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, saya lanjutkan untuk memberikan pendidikan kesehatan sedikit ya ibu mengenai kebutuhan ibu hamil. Baiklah ibu, adapun kebutuhan mengenai ibu hamil yang pertama ini nutrisi ya ibu, karena nutrisi ini sangat penting untuk ibu hamil. Bukan hanya ibu hamil tetapi semua orang juga membutuhkan nutrisi untuk energi dalam beraktivitas sehari-hari. Nah ibu, adapun kebutuhan nutrisi yang pertama yaitu karbohidrat, di mana karbohidrat ini merupakan sumber utama bagi ibu hamil. Bukan hanya pada ibu hamil tapi semua orang juga membutuhkan karbohidrat. Nah ibu, karbohidrat ini bisa berupa jagung, selain nasi juga ada jagung, roti dan juga nasi ya ibu. Kemudian ada pun juga nutrisi yang mengenai protein, di mana protein ini sangat membantu untuk pertumbuhan jaringan janin dan ibu, dan juga untuk perkembangan tumbuh janin dan ibu juga. Kemudian ada pun proteinnya ini ibu mengenai sayur-sayuran seperti sayuran hijau yaitu bayam dan juga sawi, brokoli dan juga lain-lainnya. Kemudian ada pun juga ikan, kemudian protein yang mengandung telur dan juga kacang-kacangan. Kemudian ada pun serat ibu. Kandungan yang mengandung serat ini merupakan hal yang penting pada ibu hamil, karena biasanya ibu hamil ini sering mengalami sembelit ibu. Karena ibu hamil ini pada titik trimester 3 ini sering mengalami sembelit, maka ibu hamil harus membutuhkan
nutrisi yang mengandung serat. Serat ini berupa pisang dan juga pepaya ya Ibu, agar bisa mencegah sembelit ataupun gangguan pencernaan pada ibu hamil, khususnya pada ibu hamil di trimester 3. Kemudian adapun nutrisi mengenai zat besi Ibu, di mana zat besi ini merupakan zat besi ini sangat penting karena untuk pembentukan sel darah merah, di mana jika ibu kekurangan zat besi ini bisa mengalami anemia, dan jika pada ibu hamil mengalami anemia maka akan bisa terjadi perdarahan ya Ibu. Maka sangat penting ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Adapun makanan yang mengandung zat besi ini seperti daging-dagingan Ibu, daging merah, kemudian hati dan juga telur, kemudian kacang-kacangan ini masuk ke dalam makanan yang mengandung zat besi ya Ibu. Baiklah Ibu, kalau boleh tahu Ibu dalam sehari-hari ini makanannya mencakup apa saja Ibu selain nasi? Jagung, tadi Ibu sayuran pasti ada ya Ibu. Sayuran juga ada. Kemudian lauknya Ibu, Ayam, daging, telur, kacang-kacangan. baiklah Ibu boleh usahakan dalam satu hari itu makan selain nasi ini ya sayur-sayuran, kemudian lauknya boleh ayam Ibu. Jika Ibu bosan, Ibu boleh selang-seling ayam, boleh ikan, telur ataupun lainnya ya Ibu. Nah, bagaimana, apakah Ibu mengerti atau paham mengenai kebutuhan nutrisi Ibu? Paham Ibu? Paham ya Ibu ya. Kalau boleh paham Ibu boleh diulangi lagi Ibu. Makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, tahu, tempe, ayam, dan juga karbohidratnya seperti nasi, jagung, kentang. Baiklah Ibu ya, Ibu sudah paham ya Ibu mengenai kebutuhan nutrisi. Selanjutnya kebutuhan istirahat nih Ibu. Nah, kebutuhan istirahat itu sangat penting. Nah, jika Ibu kekurangan istirahat, Ibu bisa terganggu pada janinnya Ibu. Bukan hanya pada ibu hamil saja, tapi semua orang yang tidak hamil maupun hamil ini sangat membutuhkan, sangat penting kebutuhan istirahat ini. Nah, kebutuhan istirahat ini Ibu satu hari minimal 7 sampai 8 jam. Kalau boleh tahu pada malam hari Ibu tidur jam berapa Ibu? Jam 9 Ibu. Jam 9. Bangunnya jam berapa Ibu? Jam 5, biasanya jam 6. Jam 5, jam 6 ya Ibu, itu sudah pas ya Ibu, 7 sampai 8 jam. Nah, kalau boleh tahu siang harinya apakah Ibu ada istirahat? Ada Ibu. Ada berapa jam Ibu? 1 jam. 1 jam ya Ibu ya. Baiklah Ibu, pada siang hari ini Ibu usahakan istirahat ya Ibu. Terus istirahat. Istirahat ini bukan hanya sekedar tidur, tapi istirahat ini juga bisa baring-baring, duduk-duduk tanpa aktivitas ya Ibu, ini juga sudah termasuk istirahat. Nah, baiklah Ibu, kemudian kebutuhan kebersihannya Ibu. Nah, pada ibu hamil ini terkadang lebih rentan mengalami komplikasi karena terdapat hormon yang semakin meningkat sehingga ibu sering rentan untuk mengalami komplikasi. Nah, khususnya pada infeksi Ibu. Nah, makanya penting ibu hamil untuk menjaga kebersihan dirinya. Nah, Ibu kebersihan dirinya ini kalau boleh tahu Ibu satu hari mandi berapa kali Ibu? Kalau panas 3 kali, kalau tidak terlalu 2 kali. Ya, 3 atau 2 kali ya Ibu ya. Kemudian kebutuhan bersihan diri ini bukan hanya mengenai mandi Ibu, tetapi juga ketika Ibu, karena keluhan tadi Ibu juga mengalami sering kencing. Maka jika Ibu merasa mohon maaf celana dalamnya basah, Ibu boleh segera ganti ya Ibu, karena jika Ibu dibiarkan lembab bisa terjadi infeksi pada area kemaluannya. Sebaliknya juga pada area pakaiannya Ibu, jika Ibu sudah merasa ada pakaian sudah lembab, itu Ibu boleh diganti ya Ibu, jangan dibiarkan. Baiklah, kemudian mengenai kebutuhan stimulasi janin dan suaminya bagaimana Ibu? Baik Ibu. Baiklah Ibu, karena hubungan antara janin suami ataupun ibu ini sangat penting ya Ibu, agar dapat terikat hubungan interaksi sejak dalam perut. Nah, jika Ibu nanti mengalami tendangan dari janin, Ibu boleh usahakan halus menggunakan tangan pada area yang ditendang oleh janin, agar janin dapat merasakan bahwa ada rangsangan dari luar ataupun feedback dari luar ya Ibu. Baiklah Ibu, kalau boleh tahu dalam 1 minggu ini berapa kali Ibu hubungan seksualnya?
Biasa 2 kali, biasa 3 kali. Biasa 2 kali, biasa 3 kali ya Ibu ya. Baiklah, tidak masalah Ibu jika lebih dari 3 kali, karena Ibu juga sudah di trimester 3. Baiklah Ibu, selanjutnya mengenai kebutuhan aktivitas. Ada pun aktivitas yang harus dihindari oleh ibu hamil, ini terutama kebutuhan aktivitas yang berat-berat ya Ibu. Dan juga kan tadi ibu hamil tidak boleh terlalu capek Ibu. Jika ibu terlalu capek, jika mengganggu janinnya, makanya Ibu kurangi untuk aktivitas berat ya Ibu. Nah, dan kemudian Ibu boleh, karena Ibu di semester 3 ini boleh lakukan senam ataupun yoga, ataupun Ibu boleh di pagi hari ini jalan-jalan kaki ya Ibu. Kemudian mengenai tanda bahaya persalinan, mengenai tanda bahaya kehamilan. Nah, tanda bahaya kehamilan ini khususnya di semester 3 sering terjadi pada bagian perdarahan ya Ibu ya, komplikasi perdarahan. Makanya Ibu harus betul-betul menjaga pola makannya, dan kemudian agar tidak kekurangan zat besi, dan agar tidak terjadi anemia, dan juga agar tidak terjadi perdarahan pada kehamilan ataupun persalinan nanti. Kemudian kebutuhan mengenai persiapan persalinan Ibu boleh, karena Ibu sudah di semester boleh Ibu, karena Ibu sudah di semester 3, Ibu boleh persiapkan berkas-berkasnya. Kemudian Ibu sudah menentukan di mana Ibu ingin lahiran. Kemudian Ibu boleh persiapkan kendaraan dan persiapan mau lahiran dengan siapa nanti, dan kemudian Ibu boleh siapkan biayanya Ibu. Baiklah Ibu, selanjutnya kebutuhan mengenai persiapan laktasi, di mana karena Ibu sudah di semester 3, Ibu boleh menjaga kebersihan payudaranya Ibu agar tidak terjadi lecet. Dan kemudian Ibu boleh mencari informasi mengenai persiapan laktasi Ibu, karena di media sosial juga sudah banyak ya Ibu di internet. Kemudian persiapan persalinan, Ibu boleh persiapan dari sekarang mengenai persiapan perlengkapan ibu dan bayi, kemudian persiapan kendaraan, dan kemudian persiapan mau di mana Ibu nanti melahirkan, dan persiapan mau sama siapa nanti Ibu didampingi saat lahiran. Dan kemudian yang terpenting persiapan biaya ya Ibu boleh siapkan dari sekarang. Kemudian ada pun persiapan kunjungan ulang ya Ibu, karena Ibu sudah di TM3, Ibu boleh 1 minggu ke depan Ibu datang ke sini ya Ibu. Jika Ibu merasakan keluhan sebelum waktu jadwal kunjungan ulang, Ibu boleh datang saja ya Ibu, tidak harus menunggu waktu tanggal kunjungan nanti. Kemudian Ibu kalau boleh tahu, apakah selama kehamilan ini Ibu minum tablet tambah darah Ibu? Iya Ibu. Minumnya pada malam atau pagi, siang Ibu? Pada malam hari Ibu. Malam hari. Minumnya menggunakan apa Ibu? Air putih. Air putih. Baiklah, sudah bagus ya Ibu. Cara minumnya juga sudah bagus pada malam hari. Kemudian juga minumnya dengan air putih. Dan hindari ya Ibu, jangan air teh ataupun air kopi, karena ini tidak bagus, dapat mencegah penyerapan zat besi yang ada di dalam kandungan tablet darah ini. Kemudian sudah selesai Ibu pendidikan kesehatannya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada Ibu. Baiklah, apakah Ibu sudah paham dengan pendidikan kesehatan yang dari awal sampai hingga akhir? Jika Ibu paham, Ibu boleh evaluasi atau mengulang kembali Ibu mengenai yang pertama, kebutuhan nutrisinya. Kebutuhan nutrisinya seperti karbohidrat, protein, karbohidrat contohnya seperti nasi, jagung, kentang. Terus proteinnya seperti tahu, tempe, telur, daging-dagingan, sayur-sayuran. Terus kebersihan diri seperti mandi 2 kali dalam sehari atau 3 kali. Terus ikatan batin antara ayah dan janin, serta hubungan suami istri dalam seminggu 2-3 kali. Dan juga persiapan persalinan seperti siapkan berkas-berkas, transportasi, tempat untuk dimana saya mau melahirkan, bidan yang mau mendampingi saya, dan juga persiapan pakaian
kunjungan ulangnya minggu depan. Dan juga minum tablet tambah darah 1 kali dalam sehari pada malam hari dan pakai air putih. Tidak boleh pakai air kopi atau teh. Baiklah ibu, ibu sudah paham ya ibu ya. Baiklah karena ibu sudah paham. Sebelumnya apakah ada yang membicarakan lagi ibu? Jika tidak ada, ibu sekarang boleh pulang dan jangan lupa ya ibu terapkan mengenai apa yang sudah saya beritahu tadi mengenai pendidikan kesehatan. Karena sebentar lagi ibu juga akan melahirkan, nah agar terhindar dari komplikasi. Baiklah ibu, sekarang ibu boleh pulang dan jangan lupa istirahat yang cukup ya ibu. Terima kasih ya.